Bacanya yang ini. Oke. Cerita rakyat Bali dan Nusa Tenggara. Oke, kita pilih asal mula Selat Bali. Asal mula Selat Bali. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Daha hiduplah seorang brahmana yang bernama Siddhimantra. Siddhimantra sangat terkenal akan kesaktiannya. Sang Yang Widya atau Betara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Ya. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka mendapat seorang anak yang mereka beri nama Mani Angkeran. Mani Angkeran adalah seorang pemuda yang gagah dan pandai. Akan tetapi dia suka berjudi, dia sering kalah sehingga terpaksa mempertaruhkan harta kekayaan orang tuanya atau malah berhutang pada orang lain. Hei Siddhimantra, di kala Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga yang bernama Naga Besuki. Pergilah ke sana dan mintalah supaya dia mau memberi sedikit hartanya. Seru sebuah suara. Siddhimantra pun pergi ke Gunung Agung dengan mengatasi segala rintangan. Sesampainya di tepi kawah Gunung Agung, dia duduk bersila. Sambil membunyikan genta, dia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tidak lama kemudian sang naga keluar. Setelah mendengar maksud kedatangan si Siddhimantra, Naga Besuki menggeliat. Dari sisinya keluar emas dan intan. Setelah mengucapkan terima kasih, Siddhimantra mohon diri semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Mani Angkeran dan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tentu saja tidak butuh waktu lama bagi Mani Angkeran untuk membuat harta itu habis. Mani Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Nah, dari sini coba Burisma tanya, adakah di sini yang dikasih orang tuanya uang saku atau harta orang tuanya, tetapi segera habis? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Tidak? Ya, bagus sekali. Tidak ya? Kita lanjut ceritanya. Mani Angkeran mendengar dari temannya bahwa harta itu didapat dari Gunung Agung. Mani Angkeran tahu untuk sampai ke sana dia harus membaca mantra, tetapi dia tidak pernah mendengar belajar mengenai doa dan mantra. Jadi dia hanya membawa genta yang dicuri dari ayahnya waktu ayahnya tidur. Setelah sampai di kawah Gunung Agung, Mani Angkeran membunyikan gentanya. Bukan main takutnya ya waktu melihat Naga Besuki. Setelah naga mendengar maksud kedatangan Mani Angkeran, dia berkata, anakku berikan harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Ya, jadi dia mau diberi harta tetapi harus merubah kelakuannya. Tidak boros. Di sini siapa yang hidupnya boros? Dikasih uang saku pasti habis. Mau cerita pengalaman atau tidak? Ada yang begitu? Tidak ada, ya anak baik semua. Jadi jangan berjudi lagi, ingatlah akan hukum karma. Mani Angkeran terpesona melihat emas, intan dan permata di hadapannya. Tiba-tiba adanya zat yang timbul dalam hatinya. Nah, sampai sini coba, adakah yang mau bertanya? Ada kata-kata yang sulit? Tidak ada? Ya, kita lanjut ya. Nah, Burisma tanya, Mani Angkeran ini berkelahi dengan naganya. Kira-kira kejadian selanjutnya apa ya? Hah? Kira-kira ada yang mau jawab kejadian selanjutnya apa? Apa? Naganya kalah, pintar Mas Bagus. Oke, kita baca coba. Mani Angkeran terpana dia melihat Mani Angkeran melihat intan emas terpesona ya. Mani Angkeran segera melarikan diri, akan tetapi karena kesaktian naga itu, Mani Angkeran terbakar menjadi abu sewaktu jejaknya dijilat sang naga. Mendengar kematian anaknya, kesedihan hati Siddhimantra tidak terkatakan. Segera dia mengunjungi Naga Besuki dan memohon supaya anaknya dihidupkan kembali. Naga menyanggupinya asal ekornya dapat kembali seperti
sedia kala. Dan kesaktiannya si Dimantara dapat memulihkan ekor naga. Setelah Mani Akrana dihidupkan, dia minta maaf dan berjanji akan menjadi orang yang baik. Si Dimantara tahu bahwa anaknya sudah bertobat, tetapi dia juga mengerti bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Kamu harus mulai hidup baru, tetapi tidak di sini, kata si Dimantara. Nah ini, dalam sekejap mata dia lihat di tempat si Dimantara berdiri timbul sebuah sumber air. Dan dengan tongkatnya, si Dimantara membuat garis yang memisahkan dia dan anaknya. Sekarang tempat itu menjadi Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali, ya. Nah ini bukunya. Ini si Dimantara memukul sumber air, jadi pulaunya terpisah antara Jawa dan Bali. Begitulah ceritanya, ya. Sekarang bisa tanya.